Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurrahma dengan NIM 2023 0101040072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia atau HAM untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saleh Asingkili, SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas 3 poin pembahasan. Sebelum kita membahas poin yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi mengenai pengertian HAM. Jadi, hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan dijamin oleh hukum untuk melindungi martabat, kebebasan, dan kesetaraan manusia. Hak asasi manusia diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM oleh PBB pada tahun 1948. Konstitusi negara, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, HAM berfungsi untuk memastikan setiap individu dihormati, dihargai, dan terlindungi dari pelanggaran atau ketidakadilan. Kemudian, para ahli memberikan pendapat mengenai pengertian hak asasi manusia, yaitu yang pertama, menurut Miriam Budiardjo. Miriam Budiardjo mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang bersifat universal, tidak dapat diganggu-gugat dan harus dihormati oleh negara serta individu lain. Yang kedua, Umar Seno Adji. Menurut Umar Seno Adji, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai individu yang tidak dapat dicabut oleh siapapun dan wajib dilindungi oleh hukum. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam konteks hukum nasional, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Poin pembahasan berikutnya adalah mengenai aspek-aspek hak asasi manusia. Di sini terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Maksudnya, hak ini melindungi setiap individu dari ancaman terhadap kehidupannya, termaksud larangan terhadap pembunuhan atau kekerasan. Hak untuk hidup adalah hak yang sangat fundamental karena tidak ada hak lain yang dapat dihargai tanpa adanya kehidupan. Yang kedua, hak kebebasan. Hak kebebasan mengacu pada hak setiap orang untuk berpikir, berpendapat, beragama, dan berekspresi tanpa adanya tekanan atau ancaman. Ini termaksud kebebasan berbicara, kebebasan pers, serta kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan yang diyakini. Yang ketiga, hak atas kesejahteraan. Hak ini mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, akses layanan kesehatan yang baik, serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang adil dan layak. Hak atas kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi setiap individu. Yang keempat, hak kesetaraan. Hak ini menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Hak ini meliputi kebebasan dari diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Kemudian, poin pembahasan selanjutnya adalah pentingnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia sangat penting karena menjadi dasar untuk menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berikut adalah penjelasan tentang pentingnya hak asasi manusia. Yang pertama, melindungi martabat manusia. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang diperlakukan dengan hormat tanpa diskriminasi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini membantu menjaga integrasi dan harga diri setiap individu. Yang kedua, mencegah penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya hak asasi manusia, individu memiliki perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, termasuk eksploitasi atau diskriminasi yang dilakukan oleh pihak lain, baik individu, kelompok, maupun negara. Yang ketiga, menjamin kesetaraan dan keadilan. Hak asasi manusia memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa memandang latar belakang, agama, suku, atau status sosial. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil. Yang keempat, mendorong kehidupan demokrasi. Dalam demokrasi, hak asasi manusia adalah fondasi utama yang menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan ini, masyarakat dapat terlibat aktif dalam kehidupan politik. Yang kelima, memelihara perdamaian dan keamanan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia mengurangi konflik sosial karena hak-hak setiap individu dihormati. Hal ini menciptakan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat. Yang keenam, sebagai pedoman hukum dan moral. Hak asasi manusia menjadi landasan dalam pembentukan hukum yang adil dan bermoral, sehingga semua aturan yang dibuat menghormati hak-hak individu. Yang ketujuh, mendukung perkembangan individu dan masyarakat. Yang ketujuh, mendukung perkembangan individu dan masyarakat. Dengan terpenuhinya hak asasi manusia seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, individu dapat berkembang secara optimal yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, menghormati, melindungi, dan memahami hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama bagi oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Baik, poin pembahasan yang terakhir adalah manfaat hak asasi manusia bagi masyarakat. Hak asasi manusia memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menciptakan keadilan sosial. Hak asasi manusia menjamin kesetaraan di antara individu sehingga tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Ini membantu menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Yang kedua, menjamin kebebasan individu. Hak asasi manusia memastikan bahwa setiap orang bebas untuk mengekspresikan pendapat, beragama, memilih pekerjaan, dan menjalani kehidupan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas dan toleransi. Dengan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, masyarakat belajar untuk saling menghargai perbedaan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan penuh toleransi. Yang keempat, melindungi dari penindasan dan ketidakadilan. Hak asasi manusia melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, kekerasan, atau eksploitasi yang dilakukan oleh pihak lain, termaksud pemerintah. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Hak asasi manusia memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin, mengkritik kebijakan, dan ikut serta dalam proses demokrasi. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dijaminnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, hak asasi manusia membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang ketujuh, menciptakan stabilitas dan perdamaian. Penghormatan terhadap hak asasi manusia mencegah konflik sosial yang timbul dari diskriminasi atau ketidakadilan, sehingga menciptakan masyarakat yang stabil dan damai. Yang kedelapan, memberikan rasa aman. Hak asasi manusia menjamin perlindungan hukum bagi setiap individu, serta masyarakat merasa aman
dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa takut hak mereka dilanggar. Manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan damai. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.